Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Peduli Desa 87. Nah, di video ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang masuk di channel ini tentang BUMDes. Nah, pertanyaannya intinya begini, apa-apa ada di BUMDes? Harganya juga jauh lebih murah. Nah, bagaimana dengan nasib pedagang-pedagang lainnya? Nah, teman-teman sekalian, pada intinya BUMDes itu memang bisnis. BUMDes itu memang tujuannya untuk memperoleh laba, memperoleh keuntungan, memperoleh hasil. Dan di mana keuntungan yang nanti diperoleh BUMDes itu akan dimaksimalisasikan untuk kesejahteraan desa, untuk kesejahteraan ya masyarakat desa, dikembalikan lagi ke masyarakat. Begitu idealnya. Tapi apakah dengan tujuan itu BUMDes harus bersaing dengan bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang sudah lebih dulu ada di desa atau dijalankan oleh salah satu masyarakat di desa tersebut? Nah, ternyata jawabannya tidak boleh. Nah, BUMDes itu boleh bergerak di bidang apa saja. Bidang toko kelontong misalnya, bidang simpan pinjam juga boleh, bidang pariwisata, apalagi bidang pertanian dan lain sebagainya. Apapun bidangnya, apapun garapan bisnisnya itu boleh digeluti oleh BUMDes. Tapi dengan catatan, ingat ini dengan catatan, jangan sampai dengan berdirinya BUMDes itu mematikan usaha-usaha sejenis yang sudah lebih dulu ada. Jika ini terjadi, BUMDes sudah melenceng dari tujuan azalinya. Suatu contoh begini, BUMDes bergerak di bidang minimarket misalnya. Padahal di desa itu sudah banyak toko-toko kelontong, toko-toko lokal yang sudah lebih dulu berjualan. Nah, dengan berdirinya BUMDes berupa minimarket ini, maka otomatis toko-toko di sekitar itu akan mengalami penurunan omset. Nah, ini tentu akan mempengaruhi kestabilan perekonomian masyarakat di desa itu. Maka dari itu, sebaiknya BUMDes menghindari untuk bergerak di bidang yang sama. Nah, ini juga beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan itu menganjurkan dan mewanti-wanti agar BUMDes jangan sampai mematikan usaha milik warga desa di tempat di mana BUMDes itu berdiri. Jadi intinya tidak boleh BUMDes bergerak di bidang yang sama dengan bidang yang telah ditekuni atau dikerjakan oleh masyarakat setempat. Lalu bagaimana alternatifnya? Ada banyak solusi, ada banyak bidang yang bisa digeluti BUMDes. Yang penting yang pertama, pemerintah desa dan juga pengelola BUMDes itu harus pandai-pandai menggali potensi apa, potensi bisnis apa yang dapat menguntungkan atau mendatangkan omset besar, tetapi memiliki dampak seminim mungkin terhadap usaha-usaha di desa. Artinya tidak memiliki tidak sampai mematikan usaha-usaha yang ada di desa. Nah, carilah suatu contoh begini. Misalnya di desa Anda ada potensi pertanian misalnya, kebun kopi misalnya. Nah, di desa itu tentu ketika ada banyak sekali petani kopi seperti di desa saya ini, BUMDes bisa bergerak di bidang ini dengan memaksimalkan jenis atau lini usaha kopi yang belum digeluti oleh warga desa setempat. Jika di desa itu sudah banyak pengepul kopi, maka BUMDes jangan menjadi pengepul kopi, tetapi misalnya
BUMDes membuka pabrik pengolahan kopi dari green bean menjadi kopi bubuk yang siap diseduh. Intinya berbentuk kemasan. Nah, ini juga adalah peluang yang sangat-sangat prospek. Jadi intinya teman-teman sekalian, jika ada BUMDes atau jika Anda di desa Anda ada pemerintah desa bermusyawarah untuk mendirikan BUMDes, maka carilah bidang usaha atau lini usaha yang belum ada di desa tersebut, yang tidak sampai mematikan atau menurunkan pemasukan atau omset dari bidang yang digeluti oleh masyarakat di desa tersebut. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan seputar BUMDes. Salah satu persoalan BUMDes yang saya yakin hal ini banyak terjadi di desa-desa di Indonesia, di mana BUMDes, pemerintah desa tidak mau tahu mendirikan lini usaha. Ternyata lini usaha yang didirikan itu sudah digeluti oleh masyarakatnya, dan dengan berdirinya BUMDes, pemasukan atau penghasilan masyarakat yang bergerak di lini tersebut, lini yang sama, itu menjadi menurun drastis. Ini harus dihindari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.